Kami sungguh mengandalkan Engkau. Ketika kami datang kepadamu, ketika kami mau melakukan apa yang Tuhan mau buat kami lakukan. Kami lihat kuasa-Mu, kami lihat kedahsyatan-Mu, kami lihat kasih karunia-Mu ya Yesus. Hari ini Bapa, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Bapa. Engkau bertindak dalam setiap kehidupan kami. Bicara buat semua kami termasuk hamba-Mu. Supaya kami boleh Tuhan semakin hari menyenangkan hati-Mu. Ajar kami melakukan apa yang Tuhan mau. Taruh di hati kami hikmat. Taruh di hati kami roh Tuhan. Taruh di hati kami ya Bapa. Untuk mengerti, mengenal siapa Yesus yang kami sembah. Kami siap Bapa. Kami siap menceritakan kebesaran-Mu. Kami siap Tuhan. Untuk kami dipakai untuk menjadi alat-Mu. Kami siap menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu siap. Semua yang hadir juga siap diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya sama Tuhan Yesus, saya baru 2 hari yang lalu baru kembali dari Medan bersama suami. Kami ada KKR 2 malam dan pada waktu di KKR itu kami lihat lawatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan saat itu kami bercerita dengan gembala di setempat. Kami katakan bahwa berapa hari ini, akhir-akhir ini saya melihat kedahsyatan Yesus. Bahkan saya cerita bagaimana saya sendiri melihat keajaiban yang seumur hidup memang saya belum pernah lihat. Baru itu kali. 2 minggu lalu waktu liburan lebaran saya gak kebetulan ada pergi ke Eropa, ke London. Baik dalam acara liburan dan bisnis. Bersama suami, bersama anak-anak. Dan saat itu di tengah-tengah pekerjaan kami saya ada meeting. Saya cerita ke gembala yang ada di Medan. Dan waktu saya cerita dia lihat malam pertama dia katakan ibu ini menjadi sorotannya iblis dia bilang. Dia ini benar-benar jadi eye catchingnya iblis. Bagaimana harus menghancurkan ibu. Dia katakan begitu. Dan tanpa sadar memang saya akui. Enggak akan berhenti. Iblis akan terus membuat supaya ibu give up. Supaya ibu berhenti melayani Tuhan. Supaya ibu tidak menyaksikan. Dan memang benar saya katakan dengan Pak Gembala. Saya lihat, bahkan saya lihat dengan cara berbagai macam. Lagi tenang-tenang, lagi gak ada masalah. Tiba-tiba ada saja. Yang akhirnya membuat persulit hidup saya. Yang akhirnya sepertinya orang kalau dengar cerita saya kok gak berhenti-berhenti. Tetapi satu hal yang saya ingin saksikan Bapak Ibu. Yesus tidak pernah capek menolong Bapak Ibu dan saya. Bahkan Yesus tidak mengatakan cuma sekali ya, 2 kali, 3 kali. Tapi sampai hari ini, walaupun saya dan suami dan anak-anak lihat, itu kami gak pernah berhenti. Tapi kami juga mau saksikan bahwa keajaiban Tuhan itu terlalu amat banyak dalam hidup kami. Bahkan seringkali tidak ada alasan buat kami untuk tidak menyembah. Tadi malam sampai tengah malam kami menyembah. Tadi pagi saya menyembah terus. Seperti kalau mau minta, itu gak keluar dari mulut, padahal gak salah Bapak Ibu minta boleh banget. Tapi karena kebaikan Tuhan terlalu amat besar, sehingga yang keluar dari mulut saya hanya adalah penyembahan. Padahal jujur saya gak bisa nyanyi. Kalau saya bisa nyanyi kayak Susan, waduh saya gak tahu lagi kayak apa jadinya. Saya gak bisa nyanyi. Saya hanya ingin menyembah. Dan saya lihat kuasa daripada penyembahan, kuasa daripada ketika hati kita rindu saudara. Setelah itu saya ceritakan ke Pak Gembala kenapa Gembala itu bicara seperti itu. Jadi saya bilang iya betul. Dia katakan ibu banyak lihat sekretnya Allah. Saya bilang iya. Baru-baru ini saya saksikan juga di gereja di Plaza Indonesia. Saya bilang baru-baru ini ketika saya sedang meeting. Saya, suami, anak saya dan juga 2 prinsipal. Gak bisa dilupakan Bapak Ibu. Saya bilang seumur hidup saya gak pernah ngelihat orang meninggal di depan saya. Belum pernah. Belak-belakan gitu belum pernah.
Sesudah dia meninggal baru saya datang. Tapi ngeliat belum pernah. Dan ketika kami lagi meeting jam 7 malam tepat di Selfridges di London, saudara. Di tempat restoran yang cukup baik lah, cukup sangat bagus. Karena itu salah satu mall terbaik di London. Enggak lebih dari 10 menit kami sedang bahas suatu pekerjaan. Tiba-tiba orang yang kami ajak bicara salah satu prinsipal kami. Salah satu keagenan yang di Inggris. Itu dia seperti kayak orang cari nafas Bapak Ibu. Suami saya dengan partnernya keasikan bicara. Jadi enggak terlalu peduli. Anak saya juga, tapi karena saya duduknya berhadapan, miring seperti itu, bersiku begitu. Jadi mau nggak mau walaupun lagi sedang meeting, itu saya langsung ngeliat. Di mana orang ini sedang mencari nafas. Ke kanan, ke kiri, saya pikir apa lehernya pegel. Saya juga nggak tahu, kanan, kiri, ke atas, ke depan. Sepertinya seperti itu. Dan sampai akhirnya dia benar-benar udah nggak kuat dan berbunyi. Dan sampai akhirnya dia ngorok, saudara. Terakhir dia ngorok keras banget. Gak mungkin suami saya lanjut. Suami saya langsung stop. Itu waktu dia ngorok langsung automatically ini saya lihat prosesnya. Mukanya langsung yang tadinya merah itu tiba-tiba jadi putih. Begitu cepat hitungan detik jegrek. Waktu dia ngorok terakhir jebret jatuh kepalanya ke meja. Langsung ditangkap dengan suami saya. Ditangkap sama partnernya. Memang badannya agak besar. Ada fotonya di iPad saya cuma tadi gak sempat. Dan langsung dicoba sama suami saya sama partnernya. Mereka berdua karena badannya besar dan memang berat ya, katanya sih berat banget. Karena sudah gak ada nafas, berat. Digoyangkan, diangkat badan. Saya sih lihat lama, kata anak saya yang dia duduk paling pojok dia bilang ada kali 15 menit. Pokoknya digoyangkan, digoncangkan, digerakin dengan cara yang mereka sudah pelajari. Saya percaya suami saya tentara, dia tahu cara untuk menyelamatkan. Itu gak bangun-bangun. Saya duduk kejepit di dalam sofa. Dan mereka berdua sudah ngerubunin. Sampai dibuka dasinya, dibuka bajunya. Itu gak bangun-bangun. Dan yang lucunya lagi di tempat itu. Tidak ada tuh orang ngomong oh my God. Oh God please. Gak ada kata-kata God. Dan saya bilang ini kalau di Indonesia pasti udah rame. Apalagi di tempat umum seperti itu. Saudara. Karena memang mereka sudah capek. Ini orang gak bangun-bangun. Udah gak kuat lagi, geletak seperti ini. Dan saya saat itu benar-benar digerakkan. Bahkan saya melangkah dengan iman. Saya langsung, orang ngelihat saya melangkah. Saya langsung datangi orang yang sudah geletak seperti ini. Saya pegang kepalanya langsung. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berikan miracle di tempat ini. Berikan miracle, saya punya iman. Karena memang sebelum kita pergi ke Selfridges, ada tempat di belakang Oxford Street, saudara. Ada satu gereja. Dan anak saya bilang begini, Mama, kita ke coffee shop sana. Karena saya suka coffee shop, kita ke coffee shop. Itu antik, itu gereja mah. Gereja megah, tapi karena nggak ada jemaatnya, dijual. Sekarang jadi coffee shop dan ngantri orang ke coffee shop. Waktu gereja boro-boro ngantri, katanya cuma 2-3 orang, mereka gak bisa bayar maintenance, mereka gak bisa bayar gereja sampai kosong. Daripada kosong maka dijual dan dijadikan coffee shop penuh rame. Saya bilang sama anak saya gak mau lihat. Loh kan gak apa-apa, enggak, saya gak mau lihat. Gak usah Tuhan Yesus, saya aja dengernya nyeri gitu loh saudara. Dengan gedung yang megah, di tengah jalan raya, di tempat jalan utama, jalan bagus. Bisa gak ada jemaatnya, bahkan nyerah dijual ke coffee shop penuh. Jadi hati saya juga saya gak mau lihat, saya bilang ya ampun. Saya sempat sedih Bapak Ibu. Dan saat itu waktu kita menuju ke Selfridges, benar saya juga lihat gak ada orang ngomong Tuhan. Gak ada orang yang mau berdoa, gak ada yang berdoa. Waktu saya datangi dia, saya pegang kepalanya. Dalam nama Yesus, we speak the name of Jesus. Orang ini pasti bangun. Bahkan iman saya itu bertubi-tubi saat itu saya bilang. Saya pegang badannya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus bangunkan dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang ngelihat saya udah kayak KKR. Kata anak saya kurang lebih 10-15 menit. Kata anak saya. Saya gak tahu berapa lama saya berdoa. Dan pada saat itu orang itu bangun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu orang itu bangun pasti orang lihat, gak mungkin enggak. Dan waktu bangun orang itu kayak gak ada, sakit. Langsung dia buka tasnya,
Dia ambil surat, saudara nggak pakai ngomong, dia ngomong, Fiba, this is your letter of appointment. Lah saya orang dia udah mau mati, udah gone begitu. Ngomongin kerjaan, saya bilang jangan ngomong kerjaan. Kamu udah gone tahu nggak? Sampai partner bilang, no, udah kamu fokus saya. Saya bilang emangnya saya kenapa? Coba kamu lihat dulu, siapa yang buka dasi saya? Siapa yang buka kemeja saya? Kamu perasaan kamu enggak ada rasa apa-apa? Kamu pusing enggak? Kamu nyeri enggak? Terus kamu kenapa? Keracunan makanan, alergi enggak? Semua enggak. Nah enggak kebetulan di sebelah kami itu ada CEO-nya yang punya Selfridges. Pejabat tinggi di mall itu. Jadi rupanya setelah cerita baru saya tahu dialah yang telepon. Sehingga hitungan menit ya nggak lama datang semua. Security, terus ya tirai semua peralatan untuk pertolongan pertama semua siap. Nah mereka lihat orang ini normal, ngobrol, bahkan mau ngomong bisnis. Yang kita lihat tadi bahkan partnernya ceritakan mungkin kali ya dia ngajarin orang ini nggak percaya, orang oke aja kok, biasa aja. Tapi di saat seperti itu tuh saudara, sampai hari ini pertama saya nggak ngerti, tapi lama saya berdoa, Tuhan kok bukan cuma sekali, Tuhan benar-benar demonstrasikan kuasanya. Waktu orang pikir biasa-biasa aja, kembali lagi saudara, geletak lagi. Berdoa lagi saya, geletak lagi. Sampai napasnya diginin gak ada napas. Geletak lagi, berdoa lagi saudara. Waktu berdoa lagi saudara, hidup lagi. Diperiksa lagi, tekanan darahnya semuanya bagus, semuanya baik. Ngobrol lagi sama, ada fotonya dengan saya waktu dia bangun yang kedua. Ngobrol lagi, ngobrol, nggak ada rasa sakit, bahkan dia bercanda, dia soal ini segala macam, nggak benar-benar kayak nggak ada. Sampai saya bilang Tuhan Yesus ini luar biasa. Kita ngeliat sekarang yang saksi bukan cuma saya, kepala keamanan medical di gedung itu juga ngeliat. Dan setelah itu 45 menit baru datang ambulan. Ambulan medical datang ya, mereka juga sama kejadian kayak keamanan tadi. Orang ini sudah sehat, sudah sembuh, bahkan gak apa-apa, gak dibawa tempat tidur saudara, cuma kursi roda, orang udah sehat. Nah mereka yang cerita, lagi bercanda-bercanda lagi segala macam dilihat, enggak tapi memang dia tadi sempat hilang segini-gini, dibawalah EKG lah mungkin saya gak ngerti, pokoknya kabel-kabel 2 jam lah kita di restoran itu, geletakin di kursi, sambil dia bercanda-bercanda dipasang, semuanya normal. Print outnya normal, nggak ada apa-apa, sehat total. Jadi mereka juga anggap remeh. Ketika mereka pikir ini, tapi karena sudah bukan cuma saya saksinya, ada orang lain lagi. Lagi mereka anggap biasa, bahkan mereka bilang, oh ini mah biasa. Nggak taunya gitu lagi saudara. Saya lihat lagi mukanya putih lagi, hilang lagi. Kaget, rumah saya medicalnya dari ambulan kaget. Karena kembali kambuh lagi saudara. Hilang lagi, jegrek, dipegang nafasnya nggak ada lagi. Dan saat itu saudara, Tuhan izinkan saya berdoa lagi. Berdoa lagi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak tolong setengah-setengah. Bahkan waktu anak saya, karena dia sudah sehat, sudah ngobrol, anak saya lanjutkan meetingnya sama partner yang satu, saya udah enggak, partner yang satu mukanya udah merah, dia bilang, Fiba saya enggak tahan, saya harus ambil minuman dulu, saya enggak kuat. Mereka ngobrol, saudara, saya tetap di situ. Karena saya bilang hanya kuasa doa. Jadi saya enggak tinggalin sama sekali. Bahkan ketika dia geletak lagi, saya berdoa lagi. Orang ngelihat mulut saya comat-camit. Orang lihat saya perang, mungkin orang juga kayak aneh. Sampai ketika kami berdoa, saudara, keajaiban Tuhan lagi. Orang itu bangun lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan akhirnya kepala security, berapa orang ngomong begini, I'm not believer. I don't trust God. Tapi my grandma, yes, she's believer. But I don't trust God. Saudara bisa bayangin sedihnya luar biasa. 2 turunan yang percaya Tuhan. Saya sekarang udah gak percaya Tuhan. Bahkan saya gak percaya kalau Tuhan itu ada. Tapi mereka lihat bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali. Bahkan waktu saya berdoa mereka bilang, iya Fiba saya tahu kamu, my partner bilang kamu pastor ya. Saya lihat kamu pastor. Saya bilang yes, my husband also pastor. Saudara, begitu menyedihkan di tempat sana. Bagaimana mereka mau hidup, menikmati mujizat Tuhan. Bagaimana mereka mau lewati keadaan situasi yang mengerikan. Sementara mereka aja gak percaya Tuhan. Mereka hanya tahu orang mati dikubur. Mereka gak percaya buat mujizat, bahkan mereka gak perlu berdoa untuk
Mati ya udah mati. Tapi kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan, anugerah untuk percaya Dia. Dan saat itu Bapak Ibu, ketika orang itu hidup kembali, diinfus di semua. Orang itu ke kursi aja udah gak pakai digendong, gak diangkat, jalan sendiri. Jalan sendiri. Besoknya saya telepon, gimana kamu? Saya akan keluar dari rumah sakit karena gak ada apa-apa. Semuanya baik, jantung saya baik. Cuma rumah sakit tahan saya, karena itu berkali-kali. Hari Senin saya telepon, bahkan sampai hari ini tinggal di WA saya. Ngomongnya bisnis terus saudara. Karena buat dia, tapi dia sempat bilang terima kasih untuk doa kamu. Terima kasih kamu sudah berdoa. Saudara, buat saya suatu anugerah. Ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang tutup telinga. Padahal mereka dulu yang kenalkan Yesus ke Indonesia. Tapi sekarang mereka tidak percaya Yesus. Dan ini waktunya saudara dan saya. Maka itu kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin, amin. Hari ini satu tema yang Tuhan berikan buat kita. Hiduplah sebagai anak-anak yang boleh menjadi saksi. Bagaimana Bapak Ibu dan saya melakukan karakter Kristus dalam hidup kita. Ini pesan gembala. Tetapi gak semudah itu untuk melakukan karakter Kristus. Bahkan ketika Rasul Petrus menyatakan ini dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Bapak Ibu tahu situasi di tempat itu dalam keadaan tekanan yang berat. Khususnya orang yang percaya Yesus itu dikucilkan. Itu sedang dipojokkan. Jadi untuk mereka mau sungguh-sungguh ikut Yesus, badainya luar biasa. Itu sebabnya Rasul Petrus katakan, ini Rasul Petrus katakan ketika beliau ada di daerah Asia Kecil, di wilayah sekarang kita tahu Turki saudara. Dan dia katakan begini, 1 Petrus 1 ayat 14, 1, 2, 3 baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 15. Ayat 16 ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara kita lihat. Ini pesan Rasul Petrus kepada jemaat yang sekarang kita sebut Turki di Asia Kecil. Karena apa? Karena jemaat di tempat itu sedang menghadapi tekanan-tekanan yang besar. Bahkan iman mereka sedang dipojokkan. Tapi saudara lihat bagaimana Rasul Petrus mengajak mereka untuk fokus. Gak usah lihat tekanan. Lihat aja kekuatan iman yang Allah berikan. Di dalam hal saya sebagai pengusaha sampai hari ini. Bukannya berarti saya naik mimbar hari ini semuanya lancar. Bahkan ketika gembala kemarin di Medan bilang, ibu benar-benar menjadi targetnya iblis. Eye catching. Karena kehidupan ibu seperti ini. Pengusaha hamba Tuhan. Mau sungguh-sungguh. Ini eye catching banget sama iblis. Dia gak capek. Ganggu terus supaya ibu lelah. Supaya ibu capek, tapi sebagai sahabat hamba Tuhan. Saya katakan ibu spesial di hadapan Tuhan. Ibu punya sesuatu yang Tuhan akan singkapkan rahasianya kepada ibu. Itu sebabnya saya terpancing bersaksi saudara. Dan saya bilang yes, saya gak pernah lihat orang meninggal. Ya kalau sekali kata orang kebetulan ini seperti itu. Bahkan saya katakan ngapain saya takut. Ngapain saya marah. Ngapain saya nangis. Saya bilang sama anak saya bilang sama suami saya. Lihat. Miracle yang kita lihat bukan miracle biasa-biasa. Orang sakit panas sembuh. Ini miracle orang itu kan kamu sendiri yang buat. Kamu sendiri yang coba goyangkan. Dia gak hidup-hidup. Bahkan gak sekali. Masa Tuhan udah tunjukkan rahasianya, kekuatan, kedahsyatan, kemampuan. Masa kita masih ragu di tengah-tengah badai. Masa kita masih terpojok bahkan mengalami tekanan-tekanan sehingga damai sejahtera kita hilang. Saudara, sampai hari ini yang saya lihat, kalau bicara tekanan banyak sekali. Banyak Bapak Ibu, yang seharusnya saya gak perlu dapatkan itu. Semuanya sudah saya selesaikan dengan rapi. Gak perlu dapat itu secara hitungan dagang, secara bisnis gak perlu. Tapi saya diizinkan lewat itu. Tapi satu hal rahasianya sampai hari ini, di tengah-tengah saya naik di atas mimbar ini. Satu yang saya rasakan. Saya diberikan damai sejahtera di tengah-tengah badai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Damai itu nggak bisa diukur dengan duit. Nggak bisa diukur dengan proyek. Bahkan saya terkagum-kagum ketika miracle itu datang. Saya lihat ya Yesus, orang mati aja engkau bisa hidupkan. Orang mau kaya pun kalau dia udah sakit selesai. Nggak ada artinya mau kaya, mau pejabat, mau siapa selesai. Tapi Yesus bisa buat orang yang mau mati itu dihidupkan saudara. Bahkan Allah bisa bela kita luar biasa. Bahkan saat itu saya nggak pernah nyangka orang itu melakukan hal-hal yang nggak bagus di hadapan. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Kalaupun dilakukan, saya nggak akan pernah benci. Bisa-bisanya bangun-bangun, ini surat kamu yang sudah disimpan dari bulan Oktober. Coba saudara, bahkan disingkapkan. Nah hari ini kita lihat ketika kita mengerti bahwa orang-orang yang mendapat tekanan-tekanan asalkan fokus kepada Yesus. Satu hal yang kita akan belajar hari ini adalah karakter Kristus akan menonjol dalam hidup kita. Amin. Apa itu karakter Kristus? Saudara lihat minggu lalu ketika Paskah. Saudara tahu bagaimana karakter Kristus. Bukan dia yang harusnya disalib. Tapi siapa yang harusnya disalib? Siapa yang disalib? Barabas. Tapi Yesus marah. Enggak. Ngomel. Enggak. Maki-maki, apalagi enggak. Mulutnya cuma diam. Ketika dia dipojokkan, dibawa ke dalam satu ruangan khusus. Untuk ditanya, dinegosiasikan, benar kamu lakukan semua ini. Apa dia bela diri? Enggak. Bahkan ketika Yesus diketawain, disiksa, dicambuk habis-habisan. Suruh bawa salib sampai ke Golgota saudara. Apakah Yesus saat itu langsung tunjukkan, saya nih Tuhan. Saya sudah melakukan mukjizat. Orang buta melek. Orang tuli dengar. Orang lumpuh berjalan. Masa sih Yesus gak bisa lakukan? Apakah dia tunjukkan kesombongan yang enggak ada. Tapi apa yang saudara lihat? Yesus fokus dengan ketaatannya kepada Allah. Yesus fokus. Bahkan bukan hanya fokus. Ini yang membuat hari ini kita mau belajar. Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah tekanan-tekanan yang luar biasa. Saudara dan saya bisa hidup seperti karakter Yesus pada waktu Paskah kemarin. Yang pertama yang saya belajar, yang Bapak Ibu semua pasti udah tahu. Yaitu di dalam Petrus 1 ayat 14-nya. Coba lihat. Hiduplah apa? Sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu. Lawannya taat adalah hawa nafsu. Nah itu sebabnya dikatakan yang pertama adalah ketaatan. Tadi malam saya bilang sama suami. Saya udah 22 tahun pelayanan setiap hari Minggu. Dari tahun 2003 sampai sekarang. Dengan begitu banyak badai tantangan. Seringkali letih, capek, bahkan dipojokkan, dipermalukan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini, bahkan kemarin setelah saya pulang dari Medan, saya bilang Tuhan makasih, saya bersyukur. Karena apa? Ketika kita memiliki ketaatan, ini membuktikan hubungan Bapak, Ibu dan Yesus bukan hubungan yang biasa-biasa. Ketaatan gak bicara 1 jam sampai Yesus jemput. Itu yang sekatan selesai, itu ketaatan. Enggak cuma pada waktu di Getsemani Yesus taat. Enggak cuma pada waktu perjamuan Yesus taat. Sampai di kayu salib Yesus katakan sudah selesai. Dan ini bukti hubungan yang intim antara Yesus dengan Allah. Bahkan Mazmur 25 ayat 14 katakan demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang apa? Yang takut akan dia. Ketaatan itu ada karena ada hubungan yang intim antara Bapak, Ibu dan Yesus. Karena itu saya selalu bilang, penyembahan sangat perlu. Waktu berdoa sangat perlu. Waktu baca Alkitab perlu. Waktu belajar Alkitab perlu. Waktu melayani perlu.
Bahkan waktu menginjil perlu. Karena apa? Karena ini yang membuat kita intim dengan Allah. Ketaatan ini bicara Bapak, Ibu dan saya tunduk. Tidak membangkang dengan Allah. Yesus tidak membangkang dengan Bapa di surga. Dengan penderitaan dia tidak membangkang. Dia tunduk. Karena dia tahu ketika dia taat, Allah di surga akan terus membuat satu hubungan khusus yang akan memberikan kemuliaan bagi Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Yang kedua saudara, yang kedua. Jangan turuti hawa nafsu. Ini Alkitab yang bilang. Dan jangan, ayat 4 Petrus 1 ayat 14b-nya. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, hari ini kita lagi dihina oleh Alkitab. Kalau kita lakukan hawa nafsu kita berpihak kepada nafsu kita, hawa nafsu kita. Maka Alkitab bilang bodoh kamu. Bukan kata saya. Itu kebodohan. Kenapa? Kasih anugerah Allah begitu besar. Kemarin saya bersaksi di Medan. Itu semua orang Kristen. Bahkan kami berdua bersaksi. Kami bukan orang Kristen tadinya. Tapi kalau sekarang Allah pakai kami. Untuk menyampaikan rahasia-rahasia Allah. Ini anugerah. Bahkan ketika kami di hotel salah satu di Medan, tidak kebetulan kami ketemu angkatan seniornya. Angkatan seniornya waktu dia ketemu Pak Henry, mereka kata dari mana? Wah ini pendeta nih, ini suaminya pendeta, ibunya juga. Tapi yang pertama pendeta ibunya. Ini jenderal semua kami ketemu, kolonel cuma satu. Rombongan lagi nginep, pensiunan. Ibunya yang pendeta pertama, bapaknya. Terus satu nyeletuk ke saya, Vip inget gak? Waktu kita sesko sama-sama. Satu kamar kita. Satu rumah bertiga. Ingat gak? Kita lagi berdua asik-asik cerita tentang Yesus. Suami kamu datang. Ini ngobrol apa? Ngobrol apa? Karena memang benar. Pak Henry gak suka waktu saya ngobrol Yesus. Apalagi di tengah-tengah temennya. Sekarang dia pendeta. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, lihat. Ketika kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Kita menolak keinginan duniawi kita. Maka saudara lihat. Saudara dan saya, Pak Henry, akan dikasih hikmat, karunia untuk mengenal siapa Yesus. Asalkan kita mau menolak keinginan daging kita. Rahasia tentang Yesus dibukakan buat saudara. Orang bingung kok kamu bisa tenang ngadepin badai, ngadepin masalah yang bukan hak kamu. Ngalamin kamu tidak dibuat adil, tidak fair. Bahkan dilakukan seperti itu. Kenapa kamu tetap khotbah? Kenapa kamu tetap bersaksi? Kenapa kamu tetap menyembah? Karena orang hanya lihat masalah. Tapi kami lihat bagaimana anugerah Allah menyelamatkan hidup kami. Yang gak bisa dibayar dengan duit, gak bisa dibayar dengan jabatan. Tuhan selamatkan kami berdua. Dari anak pesantren, mana mungkin saudara. Bahkan teman-temannya waktu lihat mereka juga bingung. Mereka tahu siapa Pak Henry, kok bisa? Nah ini rahasia Allah yang orang gak bisa lihat. Itu sebabnya kami katakan, firman Tuhan katakan. Ketika saudara saya menolak keinginan duniawi. Maka kita akan melihat pengenalan akan Yesus. Tentang kebenaran Yesus akan dibukakan. Sehingga Bapak Ibu gak usah ragu jadi orang Kristen. Gak usah ragu percaya Tuhan. Coba lihat Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi gak bisa enggak. Gak bisa ditawar. Kalau kita mau respon Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saya harus tinggalkan yang lalu. Saya nggak tahu karakter apa yang Bapak Ibu miliki. Tapi nggak bisa dinego. Nggak bisa saudara Tuhan setengah-setengah. Nggak bisa. Tinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Karena rahasia Allah mau dibuka. Nah untuk buka rahasia Allah. Lihat. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Ayat 23-nya baca sama-sama ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran.
Pikiran kita nggak lihat Tuhan kok saya gagal, Tuhan kok saya hancur, Tuhan kok saya punya masalah. Saudara nggak akan jadi orang Kristen yang cengeng, nggak bakal. Karena apa? Saudara akan lihat anugerah yang keluar di mulut kita hanya pujian penyembahan. Dan sekarang kita lihat apa akibatnya ketika Bapak, Ibu dan saya hidup sungguh-sungguh rindu untuk memiliki karakter Kristus. Supaya saudara tidak bercacat di hadapan Allah. Orang pikir, wah belagu banget. Gimana mau jadi hidup tidak bercacat? Oh nggak bisa. Saudara, saya nggak bilang saudara nggak buat dosa. Hidup tidak bercacat di hadapan Allah itu dengan cara Tuhan lihat. Bukan berarti kita hidupnya tiba-tiba berubah total. Ada proses. Bahkan saudara akan hidup dalam pertobatan selalu. Hari ini gagal, akan lagi. Gagal lagi, bertobat lagi. Gagal lagi, bertobat lagi. Yang penting hati kita tetap murni. Rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Karena akibatnya ketika kita mau diproses, kita mau dibaharui. Saudara, saya pertama hidup akan jujur. Yang kedua kita akan tulus. Yang ketiga kita gak akan munafik. 3 hal itu yang akan membuat kita semakin diproses. Bahkan yang keempat, ingin selalu menyenangkan hati Yesus. Saudara, kasih Tuhan Yesus. Sebagai ayat terakhir, firman Tuhan katakan, ketika saudara ingin menyenangkan hati Yesus, enggak cuma pada waktu di gereja. Tapi saudara, saya akan terus menyenangkan Yesus sampai Yesus jemput. Amin. Akan terus menyenangkan Yesus adalah lakukan apa yang Tuhan mau. Miliki karakter Kristus. Karakter Kristus apa? Kasih, nggak ada cara lain. Kekudusan, itu karakter Yesus. Dan ketika kita mau memiliki kekudusan kasih, maka saudara lihat, dalam kita berpikir kita nggak sembrono. Kita akan lebih hati-hati. Dalam berkata, bertindak, totally berubah. Bahkan nggak itu, kita nggak akan hidup sembarangan seperti kita dulu. Kita nggak penuh ketakutan. Kita nggak panik ketika ada masalah. Fokus kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah masalah, saudara dan saya, fokus kita mengejar kekekalan. Nah sekarang tergantung Bapak Ibu. Adakah kita mau sebagaimana firman Tuhan yang katakan di dalam ayat 1 Tesalonika 3 ayat 13. Akibat daripada 1 Petrus 1 ayat 14. Kiranya dia menguatkan hatimu. Ketika kita sungguh-sungguh, Yesus sendiri akan kuatkan hati kita. Supaya tak bercacat, tetap menjaga kekudusan di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang. Yesus datang, Bapak Ibu gak bengong. Tapi Yesus datang, kita sambut. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau bersama dengan Yesus. Amin. Bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih karena kami percaya Engkau yang sudah kuatkan hati kami untuk tidak bercacat. Sekalipun kami lewati tekanan-tekanan, kami tahu Bapak ketika kami sungguh-sungguh fokus dengan Engkau, kami akan melihat rahasia Allah yang luar biasa di akhir zaman. Bahkan hari ini kami mau berceritakan ke banyak orang. Tidak pernah sia-sia iman kami kepada Yesus. Tidak ada sesuatu yang mengerikan, mencelakakan, menghancurkan ketika kami percaya pada Yesus. Tapi sebaliknya, sekalipun situasi menekan kami, ingin menghancurkan kami, ingin mempermalukan kami, ingin memusuhi kami. Tapi satu hal yang Tuhan berikan, damai sejahtera tetap tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin.